Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai membahas tentang Perang Dunia I, hari ini kita akan membahas tentang Perang Dunia II. Pertama-tama kita akan membahas tentang latar belakangnya. Gimana sih penyebab dari Perang Dunia II itu? Jadi sama seperti Perang Dunia I, di Perang Dunia II juga dibedakan menjadi dua, yaitu sebab umum dan juga sebab khusus. Nah, ada beberapa sebab umum dari terjadinya Perang Dunia II ini. Yang pertama adalah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa atau The Language of Nation atau Völkerbund. Jadi, Liga Bangsa-Bangsa ini adalah organisasi internasional yang dibentuk setelah Perang Dunia I yang dia tuh tujuannya untuk menjaga perdamaian dunia. Nah, ternyata Liga Bangsa-Bangsa ini dia dalam menjalankan tugasnya itu dianggap gagal karena bukannya bikin perdamaian, tapi ternyata dijadikan sebagai alat politik oleh negara-negara besar untuk mengancam maupun menindas negara-negara kecil yang lain. Nah, berarti tujuannya tidak tercapai dan menimbulkan beberapa kecewaan dari beberapa negara yang kalah ketika Perang Dunia I. Contohnya kayak Jerman itu dia kecewa terhadap sekutu maupun LBB. Selain itu dia juga kecewa karena dia harus membayar ganti rugi terhadap sekutu. Kemudian yang kedua adalah perlombaan senjata. Nah, jadi sama seperti di Perang Dunia I, ketika awal Perang Dunia II itu antara beberapa negara itu saling menunjukkan senjata maupun angkatan militer yang dia punyai. Karena mereka bersiap-siap kemungkinan setelah Perang Dunia I akan ada Perang Dunia yang lain. Makanya mereka mempersiapkan segala sesuatunya termasuk senjata maupun teknologi perang dan angkatan militernya. Contohnya Jerman. Kemudian tujuannya untuk mempersiapkan diri ketika diserang oleh negara lain tadi. Kemudian yang ketiga adalah persekutuan atau pertentangan paham atau ideologi. Jadi sama juga seperti Perang Dunia I, ketika masa ini itu terbentuk beberapa blok-blok atau kelompok-kelompok di Eropa. Ada 3 kelompok yang terbesar, yaitu yang pertama adalah blok fasis. Nah, ini terdiri dari negara-negara yang dia itu memiliki paham atau ideologi fasisme. Jadi fasisme itu dia menjunjung tinggi kediktatoran dari seorang pemimpinnya. Nah, ini penganut paham fasisme adalah Jerman, Italia, dan juga di Asia itu ada Jepang. Kemudian yang kedua adalah blok demokrasi. Nah, ini adalah bloknya dari sekutu. Dia atau mereka memiliki paham demokrasi dan liberalis atau kebebasan yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Terus yang terakhir itu ada yang namanya blok komunis. Nah, blok komunis ini dia dipimpin oleh Rusia atau dulu namanya adalah Uni Soviet. Jadi itu beberapa penyebab umum dari Perang Dunia II. Selanjutnya adalah sebab khusus. Jadi kalau sebab khusus itu adalah sebab yang langsung mendorong terjadinya Perang Dunia II. Nah, sebab khusus ini juga ada beberapa, ada 3. Yang pertama adalah penyerbuan Jepang atas Cina tahun 1937. Nah, akibatnya Jepang itu berhasil menguasai Cina dan mendirikan negara boneka di Beijing dan Nanjing. Jadi Jepang itu merasa memiliki superioritas di daerah Asia Pasifik, sehingga dia setelah berhasil menguasai Cina, dia meneruskan ke negara-negara lain. Nah, ini yang mendorong terjadinya perang di wilayah Asia Pasifik. Kemudian yang kedua itu terjadinya serangan kilat atau Blitzkrieg yang dilakukan Jerman atas Polandia pada 1 September 1939. Nah, apa tujuan Jerman menyerang Polandia? Karena dia itu ingin merebut kota yang bernama Danzig di Polandia. Karena di Polandia itu ada kota yang namanya Danzig dan kebanyakan penduduknya di kota itu adalah penduduk dari bangsa Jerman. Nah, makanya Jerman ingin menguasai kembali. Nah, setelah serangan itu akhirnya mendorong terjadi banyak serangan di berbagai wilayah di Eropa. Terus yang ketiga, Jepang menyerbu pangkalan militer Amerika
di Pearl Harbor, Hawaii, tanggal 7 Desember 1941. Nah, ini merupakan titik awal kenapa Amerika bisa bergabung dengan sekutu. Awalnya Amerika itu sama di perang seperti di Perang Dunia I, yaitu dia itu memilih untuk bersikap netral. Jadi tidak memihak blok manapun. Setelah tiba-tiba Jepang itu dia mengusik wilayahnya Amerika, akhirnya Amerika itu bergabung dengan lawannya Jepang, yaitu sekutu. Nah, kemudian akhirnya nanti di bagian wilayah Asia Pasifik itu terjadi perang antara Jepang dan juga Amerika Serikat. Nah, ini untuk foto ketika penyerangan Jepang di Pearl Harbor, Hawaii. Selanjutnya kita masuk ke kronologi atau jalannya Perang Dunia II. Nah, untuk masa atau waktu dari Perang Dunia II itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah periode permulaan, yaitu ketika awal-awal terjadi Perang Dunia II antara tahun 39 sampai 42. Nah, di periode permulaan ini blok sentral memperoleh kemenangan. Blok sentral itu ada golongannya Jerman dan Italia dan juga Jepang. Nah, kemudian ketika setelah periode permulaan itu ada yang namanya periode turning point tahun 1942. Turning point itu maksudnya adalah fase titik balik atau kebalikan dari periode permulaan. Nah, ini dimulai dengan kekalahan dari blok sentral di berbagai perang dunia. Terus kemudian yang terakhir itu adalah periode akhir tahun 1943 sampai 45. Nah, ini ditandai dengan mulai menangnya blok sekutu di berbagai pertempuran dan mengalahkan blok sentral. Nah, itu 3 periode dari Perang Dunia II. Sedangkan kalau pembagiannya berdasarkan wilayahnya itu ada 3. Yang pertama adalah front Eropa, terus kemudian front Afrika, dan juga front Asia Pasifik. Jadi yang membedakan dengan Perang Dunia I adalah tidak adanya front bagian Turki yang ikut dalam Perang Dunia II. Sedangkan di Perang Dunia II juga ditambahi front bagian Asia Pasifik. Di Perang Dunia I, Asia Pasifik itu tidak ikut dalam perang. Jadi kayak gitu bedanya dengan Perang Dunia I. Nah, kita bahas yang front Eropa dulu. Jadi untuk front Eropa pertama itu ditandai dengan penyerangan Jerman ke kota Polandia di Danzig tadi. Nah, ini awal terjadinya Perang Dunia II yang disebutkan juga sebagai sebab khususnya. Selain menyerang Polandia juga menyerang Cekoslovakia. Nah, saya tandai di sini. Polandia di sini, Cekoslovakia itu di bagian sini. Antara Slovakia itu. Kemudian bulan Juni 1939 Italia itu juga ikut mendeklarasikan perang terhadap sekutu. Terus kemudian tahun 1940 itu mulai Jerman itu menginvasi Inggris atau menyerang Inggris. Ada pertempuran yang namanya Pertempuran Britania hingga tanggal 31 Oktober 1940. Nah, di pertempuran ini Jerman tuh gagal menguasai Inggris karena Inggris itu dibantu oleh Amerika sebagai sekutunya. Saya tandai di sini. Kemudian Jerman selain menyerang Inggris juga menyerang Uni Soviet. Nah, untuk menguasai sumber minyak yang digunakan untuk tank-tank dari perang, teknologi perang dari Jerman. Nah, penyerangan ini gagal karena di Uni Soviet itu ketika itu sedang musim dingin. Nah, itu Jerman tidak menguasai medan perang dari Uni Soviet, makanya dia gagal. Kita tandai di sini. Uni Soviet
bagian sini. Kemudian Jerman juga menyerang Stalingrad, Uni Soviet, namun berhasil dikalahkan oleh pasukan Uni Soviet. Terus lanjut ke 1943. Oh ya, sebelumnya ini yang untuk nomor 1 ini adalah periode permulaan tadi. Di tahun 1939 sampai 41 itu Jerman memenangkan berbagai perang atau pertempuran di Perang Dunia 2. Kemudian yang nomor 2 ini adalah periode turning point ketika Uni Soviet itu berhasil mengalahkan Jerman pada bulan Februari 1943. Kemudian yang 3 itu adalah periode akhir di mana Amerika, Inggris itu atau sekutu berhasil mengalahkan maupun menyerang Jerman. Ini tahun 1993 Inggris dan Amerika dia itu menyerang pusat kota dari Jerman. Kita tandai dulu Amerika plus ini. Dia menyerang pusat kotanya. Terus kemudian Inggris dan Amerika juga berhasil mendarat di Sisilia, Italia. Di sini. Karena Italia termasuk dari blok sentral. Kemudian Uni Soviet juga tidak diam saja, yaitu dia juga menyerang Berlin dan akhirnya nanti karena terjadi berbagai serangan dari berbagai pihak, pemimpin dari Jerman yaitu Adolf Hitler dia itu bunuh diri karena tidak kuat menyerang serangan berbagai negara itu tadi. Karena pemimpinnya sudah meninggal, akhirnya tanggal 7 Mei 1945 Jerman itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, ini nanti ditandai dengan berbagai perjanjian damai antara sekutu dengan Jerman. Nah, berikut untuk peta dari penyerangan di Perang Dunia II di front Eropa. Selanjutnya kita masuk ke front Afrika. Jadi front Afrika di Perang Dunia I maupun II itu dia ikut berperang karena ketika masa itu Afrika itu dijajah oleh bangsa Eropa. Makanya daerah-daerah jajahan itu juga ikut berperang ketika Perang Dunia I maupun II. Yang pertama adalah ketika Jerman dan Italia dia menyerang Libya. Kita tandai di sini wilayah Libya yang diserang oleh Jerman sama Italia. Selain itu Italia juga menyerang Mesir di wilayah sini Egypt. Nah, ini tapi digagalkan oleh Inggris. Kemudian datanglah Jerman untuk membantu Italia. Setelah itu terjadilah perang antara Jerman versus Inggris di Mesir tadi. Akan tetapi Jerman itu harus mengurangi pasukannya yang di Mesir ini karena di Eropa dia harus menghadapi Uni Soviet. Kemudian Inggris juga menyerang Aljazair, kemudian Libya dan Angkatan Laut Jerman di wilayah Laut Tengah. Akhirnya di tahun 1943 seluruh Afrika dan Afrika Timur itu berhasil dibebaskan oleh sekutu dari Jerman. Nah, jadi cuma wilayah yang diserang oleh Jerman dan Italia itu adalah Afrika bagian utara saja. Selanjutnya kita masuk ke front Asia Pasifik. Ini front baru di Perang Dunia II. Karena di Perang Dunia sebelumnya Asia itu tidak ikut ke Perang Dunia. Nah, jadi tokoh yang negara yang berperan di front Asia Pasifik ini adalah Jepang dan juga Amerika. Dua negara ini yang saling berperang di wilayah Asia Pasifik. Pertamanya itu dimulai dari tanggal 7 Desember 1941, Jerman itu menyerang pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Hawaii.
Nah, kenapa kok Jepang itu menyerang Amerika, pangkalan perang Amerika ini? Jadi tujuannya supaya Amerika tidak ikut campur Jepang dalam perang Asia Pasifik. Jadi Jepang itu ingin menguasai wilayah-wilayah di bagian Asia Pasifik. Nah, ditakutkan Amerika itu menghalangi Jepang untuk menguasainya, karena Amerika itu punya kekuatan yang besar yang untuk menghalangi beberapa negara dalam menguasai negara lain. Nah, jadi angkatan perangnya itu dia adalah di sini, tidak kelihatan ya. Nih, Hawaii. Sedangkan Jepang itu di sini. Nah, kemudian tanggal 8 Desember 1941, gara-gara Pearl Harbor-nya diserang, otomatis Amerika itu menyatakan perang terhadap Jepang. Nah, setelah menyatakan perang, akhirnya terjadilah berbagai perang di berbagai wilayah di Asia Pasifik. Kemudian Jepang juga menguasai beberapa wilayah Asia, contohnya Myanmar, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan juga Indonesia. Kita tandai di sini. Myanmar, Hong Kong di bagian sini, kemudian Singapura, Malaysia, Thailand juga, Filipina, dan juga Indonesia. Nah, ini ketika ini Indonesia awalnya dijajah oleh Belanda, tapi Jepang datang mengalahkan Belanda. Ini awal mula Jepang datang ke Indonesia di tahun 1942 itu. Kemudian tanggal 4-8 Mei 1942, Jepang dan Amerika dia melakukan pertempuran di Laut Coral di wilayah Australia, di wilayah sini, Coral Sea. Nah, hasilnya adalah seri, tidak diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kemudian tanggal 4-7 Juni 1942, Jepang juga melakukan pertempuran di Pulau Midway. Hasilnya yang menang adalah Amerika. Nah, sejak ini di berbagai pertempuran Jepang itu mengalami kekalahan terhadap Amerika atau sudah masuk ke fase akhir. Nah, itu untuk gambar negara-negara yang ikut dalam Perang Dunia II. Dan yang terakhir kita membahas tentang bagaimana akhir dari Perang Dunia II. Nah, ini saya bagi menjadi 3 wilayah terjadinya perang itu. Yang pertama adalah di front Eropa. Nah, di front Eropa, akhir dari Perang Dunia itu ditandai dengan Jerman menyerah kepada Sekutu dan Uni Soviet pada tanggal 7 Mei 1945. Nah, setelah itu terjadi perjanjian damai di Paris, dan ada perjanjian yang paling penting di Perang Dunia II di front Eropa, yaitu perjanjian Potsdam pada tanggal 2 Agustus 1945 antara Jerman dan Sekutu. Nah, isi dari perjanjian Potsdam ini membagi-bagi wilayah Jerman dan juga berkaitan dengan apa yang harus dilakukan Jerman. Nah, pertama Jerman itu dibagi menjadi Jerman Timur dan Jerman Barat. Kemudian kota utama dari Jerman yaitu Berlin juga dibagi menjadi Berlin Timur dan Berlin Barat. Nah, untuk Jerman Timur dan Berlin Timur itu dikuasai oleh Uni Soviet, sedangkan Jerman Barat dan Berlin Barat itu dikuasai oleh Amerika, Inggris, dan Prancis. Nah, kenapa kok harus dipisah-pisah gini? Jadi tujuannya adalah supaya Jerman itu tidak kembali melakukan ulahnya dalam perang dalam masa selanjutnya. Jadi wilayahnya dibagi-bagi menjadi gitu biar tidak bisa bersatu. Kemudian kota-kota di Jerman diserahkan ke Polandia karena kan awalnya Jerman itu menyerang Polandia dulu. Kemudian demilitarisasi di Jerman atau tidak diperbolehkannya Jerman punya angkatan militer. Kemudian penjahat perang harus dihukum. Contohnya kayak tokoh-tokoh yang ada di Nazi. Terus Jerman juga harus ganti rugi ke Sekutu. Nah, ini 3 kepala negara yang ikut berperan dalam perjanjian Potsdam. Nah, sedangkan di front Afrika itu ditandai dengan tahun 1943 Sekutu berhasil membebaskan wilayah Afrika dan dari Jerman. Dan yang terakhir di front Asia Pasifik itu
kekalahan Jepang dimulai dari tahun 1945, tepatnya 6 Agustus. Sekutu itu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Kemudian tanggal 9 Agustus sekutu juga menjatuhkan bom atom di Nagasaki. Kedua bom atom ini menyebabkan Jepang itu sangat porak-poranda, dan akhirnya tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu. Untuk pernyataan resminya dari Jepang yang menyerah kepada sekutu terjadi pada tanggal 12 September 1945 di atas kapal USS Missouri. Nah, ini untuk gambarnya ketika pernyataan resmi itu. Kemudian ada juga tindakan lanjut dari pernyataan tersebut, yaitu perjanjian San Francisco antara Jepang dan juga sekutu tanggal 8 September 1951. Isi dari perjanjian San Francisco ini adalah kepulauan Jepang untuk sementara dikuasai oleh Amerika. Kemudian yang ada kepulauan Kuril dan Sakhalin dikuasai oleh Uni Soviet. Manchurian dan Taiwan dikuasai oleh Cina. Kepulauan Pasifik yang awalnya direbut oleh Jepang harus diserahkan kembali ke Amerika. Dan yang terakhir, Korea yang awalnya dikuasai oleh Jepang harus dibagi menjadi dua, yaitu Korea Selatan dan Utara. Untuk Korea Selatan itu diberikan kepada Amerika Serikat, dan Korea Utara itu diserahkan kepada Uni Soviet. Nah, itulah akhir dari Perang Dunia II di beberapa wilayah di dunia. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.